Mutiara Pagi Persembahan RRI Manado. Ya baik, shalom, selamat pagi pendengar setia dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi hari ini. Dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya tadi, ya, bahwa pagi ini kami akan melayani Anda ya melalui kanal YouTube ya lewat via Zoom bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, Magister Pendidikan Kristen. Dan pagi ini kita akan merenungkan dari kitab Yeremia 18 ayat 1 sampai 2 dengan tema atau topik kita taat pada perintahnya. Nanti kita akan berikan ada sesi interaktif juga ya untuk Anda yang ingin menanggapi topik kita atau mungkin bertanya seputar topik kita pagi ini ya terkait dengan ketaatan ya. Oke, baik, line telepon 0821 9583 5080 nanti akan melayani Anda di SMS, WhatsApp ataupun di line telepon, dan juga Anda bisa menanggapi topik kita pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Baik, saya langsung menyapa saja. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi Bung Mike. Oke, bagaimana hari ini kabarnya? Luar biasa. Luar Dahsyat biasa ya. Oke, baik. Baik Pak Pendeta, seperti biasa silakan diawali dengan doa. Baik. Terima kasih. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, firman kebenaran, kami angkat puji, syukur, hormat, dan kemuliaan. Biar kiranya Engkau dimuliakan kini dan sampai selamanya. Hari ini kami butuh firman-Mu yang akan meneguhkan, menguatkan kehidupan kami, untuk kami mampu menjalani hari-hari kehidupan kami bersama Tuhan. Kami percaya jika bersama Engkau, maka keberhasilan akan Engkau nyatakan. Menjamah dan menguruskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Bu Michael Chia yang mengendalikannya, diberkati Tuhan. Demikian semua pendengar, bahkan yang menyaksikan RRI lewat kanal YouTube, diberkati oleh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan. Amin. Dengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Yeremia 18 ayatnya yang pertama dan yang kedua.
Firman Tuhan demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia begini. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah taat pada perintahnya. Kita harus tahu siapa Yeremia. Latar belakang kehidupannya, ya kalau kita membaca pasal 1, Yeremia sendiri mengakui siapa dirinya. Ia tidak pandai berbicara. Tetapi Tuhan katakan bahwa sejak dari dalam kandungannya, Tuhan telah memanggil dia. Artinya bahwa apa yang dimaksudkan dengan perintah daripada Tuhan ini tidak hanya ketika Yeremia sudah dewasa, tetapi sejak ia dalam kandungan Tuhan telah memanggil dia. Kalau Tuhan telah memanggil setiap orang yang percaya kepadanya, berarti Tuhan sementara mempersiapkan mereka untuk hal-hal khusus, untuk hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan, yang kadang di luar akal pikiran manusia. Mungkin ada orang yang berkata, kenapa saya yang dipilih oleh Tuhan? Kenapa saya yang dipakai oleh Tuhan? Kenapa saya harus taat pada perintah Tuhan? Bukankah masih banyak orang lain? Mungkin orang yang lebih cerdas dari saya, orang yang lebih luar biasa dari saya. Tapi saya mau bilang, kalau Tuhan yang memilih, tidak ada yang dapat membatalkannya. Yeremia harus taat kepada perintah Tuhan. Dan karena itu Tuhan mau memberikan dia sebuah pelajaran kehidupan. Bagaimana umat Allah, bagaimana ketaatan mereka, bagaimana kehidupan mereka. Bahkan dia harus belajar dari tukang periuk. Allah sendiri yang adalah tukang periuk itu digambarkan, dan tanah liat adalah umat Allah. Bagaimana kehidupan kita? Kita yang sebenarnya tidak berharga, tetapi dibuat oleh Allah berharga. Kenapa saya katakan bahwa kita tidak berharga? Karena kelalaian dan dosa kita. Tapi kenapa Allah mengasihi kita dan kita dijadikan sebagai berharga di matanya? Karena cintanya yang luar biasa. Saudara, sama seperti orang tua mengasihi anak. Ia akan berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Sama seperti Tuhan, dia juga mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dan karena itu dia mau kehidupan kita ada dalam ketaatan. Jadi, kalau kita hidup dalam ketaatan, kita akan melihat berkat daripada Tuhan berlaku atas kehidupan kita. Makanya saudara, hari ini ketika tema kita taat pada perintahnya, lakukanlah apa yang Tuhan mau dalam hidup. Karena Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan mencari orang yang setia. Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Tapi ketika kita setia kepada Allah dengan segala kekurangan yang kita miliki, Allah menyempurnakan. Allah ingin supaya kita dapat melakukan yang terbaik bagi kehendak. Karena itu, saya mau pesan buat kita hari ini. Kalau kita mau hidup taat pada perintah Tuhan, yakinlah Tuhan telah menyediakan yang terbaik atas kehidupan kita. Anda tidak sendiri. Tuhan akan selalu ada. Dia akan menyertai dan memberkati. Dan bukti nyata, Yeremia dipakai Tuhan untuk menegur umat Allah. Dan karena itu, siapa saja, kalau Tuhan pilih, dia bisa menjadikan kita berharga di matanya. Sehingga oleh perkataan daripada Allah yang diturunkan atas kita, kita mampu menegur setiap kesalahan dan memperbaikinya. Dan kita juga mampu menjadi orang-orang yang dipilih dalam sebuah ketaatan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan takut, jangan menyerah. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kasih setia Tuhan akan tak menyertai dan memberkati hidup kita. Amin. Amin. Oke, baik, luar biasa Pak Pendeta ya untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, dan selanjutnya kita akan masuk pada sesi interaktif ya. Jadi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami kasih kesempatan untuk Anda menanggapi topik kita pagi ini dalam kitab Yeremia 18 ayat 1-2 dengan tema taat pada perintahnya. Baik SMS, WhatsApp, dan juga line telepon di 0821 9583 5080.
Ya, silakan Anda bisa memberikan komentar, tanggapan, ataupun pertanyaan Anda. Bisa juga melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik Pak Pendeta, sembari menantikan untuk respon dari para pendengar kita pagi ini. Ya, ini kalau berbicara ketaatan pada perintahnya, ini apa sebenarnya makna dari tema ini diangkat pagi ini? Iya, kita perlu lihat latar belakang daripada Yeremia yang baik. Dia sendiri pada waktu Tuhan menyuruh dia mau mengatakan bahwa dia tidak pandai berbicara. Ya, dan Tuhan mau menegaskan kepadanya, Tuhan mau perlengkapi. Yeremia pasal 1, Tuhan sendiri yang menjamah mulutnya untuk mampu memberitakan kebenaran kepada bangsa. Jadi, kalau Tuhan perintah, ya, artinya berarti Tuhan mau supaya kita mampu melakukan apa yang Ia kehendaki dalam itu. Kita tidak sendiri. Tuhan akan melengkapi kita. Makanya yang perlu adalah ketaatan. Ya. Soal kita akan menguasai apa yang akan kita lakukan itu belakangan. Sama seperti sebuah pekerjaan, Bung Mai. Ya. Mungkin kalau misalnya kita baru pertama kali ditempatkan di RRI, ya kita belum mampu menguasai semua media yang ada di sini. Iya, Ya. betul. Karena kita baru belajar. Tapi yang terpenting adalah taat dulu. Ya. Iya, kerjakan dulu pekerjaan kita, taat, kemudian mengerti ya apa yang akan kita lakukan, mungkin lewat bertanya kepada orang lain. Nanti orang akan menunjukkan, nah ini harus buat ini harus ini harus ini. Dalam ketaatan kita, ya Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengerti. Nah, ada orang belum backing, belum kerja, harus menyerah, ya. Betul. Ya, bahkan kadang, aduh, kita tidak mampu ini, padahal belum berusaha, begitu. Betul. Ya. Belum mencoba. Jadi, ya. Belum mencoba. Jadi memang perlu ketaatan, Bung Mike, supaya kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Betul. Oke, baik. Luar biasa, Pak Pendeta. Ini sudah penelpon yang masuk, ya. Shalom, selamat pagi. Halo. Oke, terputus ya. Bisa dicoba kembali di line telepon 082195835080 ya. Baik line telepon, SMS ataupun WhatsApp silakan ya. Pagi ini untuk sesi interaktif. Kita merenungkan kitab Yeremia 18 ayat 1 sampai 2 dengan tema taat pada perintahnya. Ya, atau bisa memberikan menanggapi topik kita juga pagi ini atau bertanya melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, sudah ada penelpon yang gabung pagi ini. Shalom, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi, Michael, Bapak Pendeta. Iya. Dari Seska di Minus. Oh, Seska Minus. Mau bilang tadi, khotbahnya Bapak yang tidak dapat dengar dari pertama. Aduh. Iya, tidak dapat dengar. Oh iya. Iya, jadi Bapak tadi khotbahnya tidak dapat dengar, biar sedikit nggak ada yang kedengeran. Pembacaan Alkitab di mana? Tapi sekarang sudah bisa dengar? Sekarang sudah bisa dengar? Nggak bisa. Oh, kita lagi telepon pakai HP, lagi dengar radio di HP, jadi nggak dapat dengar. Ibu Seska bisa tonton langsung melalui via kanal YouTube RRI Manado, Ibu Seska. Oh, iya deh, kita nih cuma dengar dari HP, jadi nggak. Nggak, cuma mau kasih. Iya. Iya, bagaimana? Terima kasih. Oke. Ya. Iya, bagaimana Seska jadi? Minta doa aja. Oh iya. Doa aja. Oke. Baik. Iya. Baik, terima kasih. Iya. Itu deh, Michael, SMS juga nggak bisa masuk. Oh, SMS nggak bisa masuk. Iya. Oke. Iya. Baik. Ya, makasih ya. Iya, terima kasih Selamat pagi. Ya, buat Ibu Seska di Minahasa Utara ya. Jadi Ibu Seska karena hanya bisa mendengarkan melalui kanal ponsel, Ibu Seska bisa tonton lagi ya dari awal nanti sebentar usai Mutiara Pagi ini. Itu dari awal untuk Mutiara Pagi ya, terkait dengan perenungan taat kepada perintahnya. Ya, baik, silakan di line telepon, SMS ataupun WhatsApp ya, 082195835080 ya. Ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya. Oke, baik Pak Pendeta, ini kalau berbicara ketaatan, bagaimana kita mempertahankan ketaatan kita atau ya bagaimana? Ada Oke, ada penelpon yang masuk lagi. Shalom, selamat pagi.
Halo. Oke, terputus ya. Baik, Pak Pendeta, ini kalau bicara ketaatan, bagaimana kita mempertahankan ketaatan kita pada perintah Tuhan ketika dalam keadaan yang sulit? Ini menarik nih. Iya. Jadi sebenarnya itulah diuji sebenarnya Bung Mike ya. Apakah kita benar-benar taat bukan pada waktu kita lagi bahagia Bung Mike, tapi justru dalam keadaan kesulitan. Dapat mengukur bahwa justru ketika kita dalam kesulitan kita akan bisa melihat mujizat Tuhan. Ya. Orang kan kalau dia lagi senang kadang dia lupa, bahkan tidak taat Bung Mike. Ya. Terlalu indah ya untuk lakukan hal-hal yang mungkin dianggap itu biasa. Tapi kalau dalam kesulitan di tengah pergumulan, justru kita akan mampu melihat bahwa kita sungguh-sungguh taat atau tidak. Jadi kadang memang pergumulan itu harus ada Bung Mike supaya kita benar-benar taat. Gitu ya. Cuman orang kadang kalau bicara soal ketaatan, ya orang juga tidak ingin ya menderita. Orang tidak ingin kesusahan. Yang diinginkan adalah keberhasilan dan berkat. Nah ini yang kadang kita lupa dalam sebuah ketaatan itu. Kadang pergumulan itu diizinkan supaya kita bisa hidup dalam ketaatan, hidup dalam apa yang Tuhan kehendaki, begitu. Tapi bukan berarti Bung Mike kalau jadi orang percaya orang tidak bisa bahagia, lantas pergumulan terus yang harus orang terima, tidak juga. Ya, itu bagian daripada kehidupan orang beriman supaya orang tidak lupa Tuhan. Jadi ya ingat-ingat Jono semua pendengar atau pemirsa dimanapun berada yang lewat kanal YouTube. Kalau orang ada dalam pergumulan, bersyukur jumpa Tuhan. Makasih Tuhan, Tuhan seseinga. Karena kalau nyandak let, orang tak lewat, toh. Orang nyandak cepat babale dang. Setelah lo jauh dan melangkah, so salah kote, ya. Tapi orang tetap hidup dalam kesalahan. Tapi kalau misalnya kita ada dalam pergumulan, Tuhan seingat. Saya kasih contoh misalnya begini, Bung Man. Ya, orang ini suka sekali makan makanan sadap. Soalnya jabapan tangan dang. Artinya penting makan, toh. Iya. Makan. Setelah orang dapat rasa kapan nih kaki rupa kurang sadap ya, sakit ya, periksa kamar udah naik AU ya, baru berarti semestinya kurang ini. Nah, itu cuma contoh ya, bukan berarti tidak bisa makan, tapi mungkin orang makan sudah lebih begitu. Jadi dikasih ingat lagi. Sama kalau orang berjalan kau bukan di jalannya Tuhan ya, kadang Tuhan kasih pergumulan, baru orang sadar, aduh. So, tak salah kita, mesti cepat babale. Daripada sunyak tak balik, lebih baik Tuhan kasih ingat dari sekarang. Gitu. Nah, ini menarik Pak Pendeta ya. Kalau bicara ketaatan, ya, ketika kita dalam pergumulan, bagaimana kita harus kuat, bagaimana kita harus tetap bersyukur. Betul. Jadi, kita harus ingat, tidak bisa orang andalkan orang kekuatan. Jadi, orang harus mengucap syukur kepada Tuhan, artinya menaruh semua orang harapan itu pada Tuhan. Karena kalau orang mau coba kuat dengan orang kekuatan, terbatas orang manusia. Ya, sedangkan kekuatan daripada Tuhan itu tidak terbatas. Jadi segala sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan mau supaya orang kehidupan itu jadi berkat. Ya. Kadang orang akhirnya kasih penilaian begini, Bung Mike. Dia kata lihat tuh setelah dia udah bergumul, dia jadi luar biasa sekali DP kehidupan. Nah, yang kadang orang bisa melihat Kristus dari pergumulan yang kita hadapi. Coba kalau misalnya orang lesonya tidak taat, ya, bikin kelakuannya tidak bagus, ya. Setelah misalnya ada kejadian atau ada pergumulan yang terjadi, sudah sebetul itu. Sebetul dia Tuhan ambil, memang terlalu kurang ajar kok dia itu. Akhirnya apa? orang salah menilai ya kehidupan kita karena ketidaktaatan kita begitu. Iya, baik. Sekali lagi pendengar, silakan ya untuk respon Anda baik di SMS, WhatsApp dan juga di line telepon di 0821 9583 5080 atau melalui via YouTube ya, kanal YouTube RRI Manado. Oke. Baik, Pak Pendeta, ini banyak kan sekarang terlihat formalitas ya, atau bahasa gaul sekarang modus ya. Ini banyak terlihat ada
orang yang rajin ibadah, ya, rajin, pokoknya rajin ke gereja lah dan sebagainya, ya, bahkan naik mimbar. Tapi pada kenyataannya, supaya terlihat, oh ini orang ini taat, ya. Tapi pada kenyataannya itu hanya sebagai formalitas, supaya orang tahu, oh biar juga kita mau bikin-bikin jahat di luar, yang penting kita mau beribadah sebanyak kantara itu. Jadi artinya Pak Pendeta, apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan perbuatannya sendiri. Bagaimana itu Pak Pendeta? Iya. Nah, ini lucu ya, Bung Mike. Karena orang menggunakan tameng untuk menutupi kesalahannya. Nah, itu. Orang menganggap bahwa kita berbuat baik, ya itu sudah bagian daripada kehidupan kita yang notabene-nya kita menyembunyikan kesalahan. Saya sering bilang begini, ya, waktu kita berdoa, kita tidak memaksa Tuhan untuk menjawab dan mendengar apa yang kita minta. Tapi sebenarnya waktu kita berdoa adalah kita mengizinkan Tuhan bertindak dengan caranya. Ya, kalau ada orang yang melakukan segala sesuatu, ya, kemudian dia merasa bahwa kehidupannya itu sudah baik-baik saja, ya, ibadahnya rajin, ya, melakukan segala sesuatu dengan luar biasa, ya. Tetapi pada akhirnya ada hal yang dia tidak lakukan dengan benar. Berarti dia menyembunyikan kesalahannya kepada hal-hal yang dia anggap adalah sebuah ketaatan. Ingat bahwa Tuhan itu melihat dan dia tahu apa yang kita kerjakan. Dia tahu apa yang kita lakukan. Dan kita akan bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apalagi kalau kita tidak berubah, tidak bertobat, ya, semua yang kita tabur akan kita tuai. Itu saja, Bung. Ya, menjadi. Oke. Jadi kita tidak perlu melihat ya apa yang dilakukan orang itu ya. Tidak perlu apa ya? Apa kita harus cuek saja dengan apa yang dilakukan gitu, Pak Pendeta? Oh, bukan cuek, Bung Mike. Ketika Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk menegur, harus kita lakukan. Tapi mungkin cara menegurnya, caranya. Iya. Ada kan orang kalau tegur langsung di muka-muka, kali jadi malu kata itu. Tapi kalau misalnya dia hidup dalam hal yang tidak dikehendaki, ya, orang punya cara ya yang Tuhan mau kasih buat kita supaya kita bisa menegur gitu. Gitu. Oke. Baik, ini ada respon dari pendengar kita melalui via WhatsApp. Shalom Pak Pendeta. Bagaimana kita menanggapi bila ada pelsus? Ya, katakanlah pelayan khusus di jemaat dan ternyata kedapatan pelsus tersebut melakukan hal yang tidak diinginkan Tuhan, selingkuh gitu. Allah. Namun beliau bagus dalam pelayanan dan sering menopang finansial di di organisasi PKB begitu. Bagaimana Pak Pendeta? Ini hampir sama dengan yang tadi Pak Pendeta ya. Bung Mike, mungkin kita izin sebentar Bung Mike, kita jawab itu ya. Boleh Bung Mike, kita izin dulu. Oke, ya. Baik. Oke. Ya, baik pendengar. Ya, jadi itu tadi ya. Terkait dengan topik kita pagi hari ini, mungkin kita akan break dulu sejenak ya. Oke, nanti setelah ini kita akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. Ini baru enak. Bentar Mi. Dapat kanan dari Yordania. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid-nya juga banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Oke, baik pendengar, masih di Mutiara Pagi hari ini ya untuk perenungan firman Tuhan bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sedaleno. Ya, Pak Pendeta, terkait dengan pertanyaan yang tadi ya, melalui pelayanan tapi ternyata melakukan hal yang tidak disangka ya, tapi pelayanannya bagus. Bagaimana itu Pak Pendeta? Silakan. Karena orang menutupi kesalahannya ya, pelayanannya yang luar biasa. Tidak ada manusia yang sempurna, Bung Mike. Pasti manusia punya kekurangan. Tapi jangan kita menutupi kesalahan kita di balik topeng ya. Kebaikan di balik topeng pelayanan yang luar biasa. Karena kalau orang pun mau sambunyi durian, Bung Mike, tetap dia mau bobo ya. Nah, itu kalau durian masih enak. Kalau orang bilang begini, orang mau simpang barang busuk tetap akan dapat cium. Kan itu suatu saat juga orang akan tahu begitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau melayanilah dengan betul-betul sungguh-sungguh ya, tanpa ada embel-embelnya ya. Lebih baik orang bilang kita penuh kekurangan daripada kita mencoba untuk sempurna padahal justru itu hanya topeng. Ya.
Nah, kadang kan orang kalau misalnya ada yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, ada banyak orang tidak mampu menegur, Bung Mai. Apalagi kalau misalnya dia adalah seorang yang penyumbang terbesar atau orang yang banyak bakase, gitu ya. Ya. Gor rasa keren, biar jukwa. Yang penting kan dia masih bakase. Karena kalau orang lemo bilang kaget tuh sumbangan soalnya masuk patorang. Nah, itu kan kadang manusia melihat dari hal itu. Padahal sebenarnya perlu kita ingat, saudara. Itu berkat itu Tuhan so atur. Ya. Jadi mau dimanapun kita, kalau itu mau jadi bagian dari perjalanan pelayanan, kehidupan daripada kita, pasti itu akan menjadi bagian kita. Mar kalau enggak, ya enggak usah paksa begitu. Ya, jangan pada akhirnya akan membuat orang lain menjadi batu sandungan. Ya, kalau begitu kan jadi tidak enak, Bung Mai. Nah, ini jadi cerita di belakang. Oh, dah harus dia begini-begini, ternyata dia begitu-begitu. Kan sedap. Gitu. Oke, baik Pak Pendeta. Ya, kita ke kanal YouTube ini dari Ray C29. Shalom Pak Pendeta, terima kasih atas pencerahannya. Membuat kami terberkati dan menyadarkan kita agar bisa selalu taat pada perintah Tuhan. Nah, pertanyaannya dari Ray, adakah tips agar kita bisa tetap menjalani hidup taat pada Tuhan walaupun banyak pergumulan? Oh. Ya, oke. Pak Pendeta, mungkin sebelum dijawab, kita ke line telepon dulu Pak Pendeta ya. Oke. Shalom, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Cliff. Iya. Selamat pagi, Bung Mike, iya. Pendeta Alfred. Oke. Ya. Silakan, Cliff. Iya, Katu. Memang Katu tadi memang tuh saya sekadar bilang memang sempat pelang dan tuh suara Bapak Pendeta. Tapi itu kencang. Oh iya, oke. Tentang taat, Kang. Iya, ketaatan pada perintahnya. Iya. Iya. Taat itu langsung terlintas di pikiran kita kalau tentara. Itu pertama ya. Iya tuh Bapak Pendeta. Siap. Oh, biar orang kan cuma komandan regu, orang biar tiarap, apalagi kalau orang panglima. Tapi ini kan ketaatan tentang orang kan, orang Kristen. Tapi kadang-kala begini Bapak Pendeta, boleh singgung sedikit itu Pelsus. Orang kalau mau bilang Pak Jemaat, rajin kerja ibadah kolom, rajin je ibadah bipra. Setelah giliran orang mau cek pada orang, cuma hal-hal yang kalau orang suka ibadah atau ada keamuran ku ada apa ada keperluan kan, begitu. Umpamanya sama dengan orang pena tua kan kepala sekolah. Oh, ada apa kegiatan ku? Oh, DP ibadah kolom ya sedia. Tambah lagi DP anak calon pendeta, DP bini apa begitu dong kostor. Aduh, tadi belakang bagaimana ini pemberi contoh di jemaat. Jadi kira-kira bagaimana itu Bapak Pendeta? Apakah itu cuma taat kalau dorang mubah? Maaf ya, dorang mubah khotbah atau dorang apa? Coba Pendeta jelaskan juga pelayan-pelayan seperti itu. Oke, Cliff. Sama dengan tuh Bung Maite apa itu pengalaman tuh jelaskan kemarin. Itu saja, terima kasih. Salam, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Terima kasih Cliff. Ya, baik. Silakan Pak Pendeta menanggapinya. Jadi menarik ya. Jadi itu sama deh. Kita kasih contoh begini Bung Mai. Iya. Ini anak ini DP Papa ya boleh dikatakan pelayan. Selalu kasih ajar pada dia bagaimana itu kasih. Suatu saat pas DP Papa ada pimpin ibadah, kemudian itu anak di rumah. Tapi ada orang yang lapar, ada lewat di muka. Ini anak ini sayang ya. Jadi dia panggil tante. Kenapa tante loyo sekali? Aduh, adek ini sudah 3 hari nak makan. Jadi dia ambil makanan, dia kasih. Kemudian DP celengan, dia kasih pizza, kon dia kasih petu tante. Karena DP rasa sayang. Anak ini dia belajar dari DP Papa ya. Karena DP Papa selalu mengajarkan tentang kasih. Ya, setelah DP Papa pulang, DP Papa lihat, kenapa ada bekas celengan ini? Ya. Akhirnya DP Papa marah pada dia. Kenapa ngana buka ngana pecelengan? Itu kan for ngana, Pak. Itu tanda kasih 3 hari ndak makan, jadi kita sayang tak kasih no tapi doi. Ngana, kenapa begitu? Kita ketuk jadengan Papa bilang mesti mengasihi sesama. Ya. Kemudian DP Papa bilang, iyo ngana nyak jalia. Itu sebenarnya Papa dia bilang for dorang bukan for torang. Sama yang tadi Cliff bilang, ya, kalau orang bilang di kolom, aduh. Semua jemaat mesti dengar. Mar itu nyak berlaku for orang yang menyampaikan, gitu. Berlaku hanya kepada mereka yang mendengar. Nah ini
Ini adalah sebuah kesalahan, ya. Ini adalah kekeliruan yang harus diperbaiki, ya. Jangan kita, Bung Mike, jangan kita terbuai dengan yang kita lakukan, lantas kita bilang, biar just salah-salah, no, so terlanjur, ya. Orang kan berpikir lebih gampang bilang begitu, toh. Ya, so begitu, no, so jadi le, mau apa le. Padahal sebenarnya, ya, ini kan tuh jadi pelajaran buat kita supaya kita memperbaiki, merubah apa yang kita sampaikan, merubah apa yang kita lakukan. Jadi ini catatan buat kita. Jadi kalaupun yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu kita anggap sesuatu yang benar, padahal ternyata itu keliru, berubah. Ya, jangan orang terpola dengan sesuatu yang salah lagi, orang pertahankan. Jadi harus rubah. Jadi begitu, Bung Cliff, ya. Jadi nyandak khawatir, mesti bilang. Kalau boleh bilang langsung, ya. Baku dapat kau bilang pena, aduh. Jangan cuma sibuk-sibuk dengan penak pe urusan kok. Ini lagi orang lagi butuh penak begitu. Mungkin katu karena orang sebiar jadi penak pikir biasa jodoh. Mar kalau ada yang jabat suara pasti penak, aduh, boleh konten kita setiap minggu mesti pergi ke sana. Karena ternyata ada juga tuh jemaat yang dia perhatikan pak kita. Mar katu kalau nyanda ada orang togor, ya, siapa yang mau togor begitu, Bung Mai. Iya, jadi artinya masih untung kalau orang yang togor, jangan sampai Tuhan yang tegur ya. Oke. Nah, selain dari cerita itu kalau Tuhan sudah tegur. Iya. Pak Pendeta, terkait dengan pertanyaan yang di via kanal YouTube tadi, bagaimana ini? Bagaimana kita taat di tengah pergumulan kita? Apa tipsnya? Oke. Jadi kalau kita bicara soal tips, Kang, Mike, yang disampaikan oleh Ray tadi, ya. Sebenarnya supaya orang hidup dalam ketaatan di tengah pergumulan, ya fokus kita kepada Tuhan. Dan jadikan itu bahwa semua ada dalam izinan Tuhan. Ya. Bahwa pergumulan itu ada dalam kehendaknya, supaya kita dalam ketaatan. Sebab orang lain kalau sudah ada pergumulan, ya dapat ya uji lagi tuh ketaatan. Begitu. Ya, orang anggap bahwa wah itu kok hal yang biasa. Mar, kalau orang ada dalam pergumulan baru orang sadar, ini kok Tuhan pemaksud kasih inya karena kita selamanya datang pada Tuhan, ya. Kita selamanya jadi ibadah, ya. Jadi sekarang Tuhan kasih inya apa kita lewat ini pergumulan ini, ya. Karena Tuhan ingin kita masih hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau bicara soal tips, sekalipun dalam pergumulan, Bung Ray, ya jadi orang mesti fokus pada Tuhan. Jadi nyak usah terputus dengan Tuhan, ya tetap terhubung. Ya, karena justru ketika orang terhubung dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk bisa melewati itu. Dan kita akan kasih kata, ya ternyata ada rencana Tuhan di balik semua pergumulan yang orang hadapi. Nah, itulah tuh. Luar biasa. Oke. Nah, ini pertanyaannya yang satu ini, saya penasaran, ini hampir mirip dengan pertanyaan ini yang di YouTube. Bagaimana kita menanggapi rencana Tuhan yang ingin membentuk kita di tengah hal-hal yang tidak kita inginkan, Pak Pendeta? Nah, ini menarik, ya. Jadi bagaimana kita memahami rencana Tuhan untuk membentuk hidup kita di tengah pergumulan, ya, yang tidak kita inginkan. Iya, di luar orang kendali begitu. Iya, betul. Yang orangnya tidak ingin. Jadi sebenarnya untuk mengetahui atau memahami maksud Tuhan, ya itu dari orang ketaatan. Jadi kadang mungkin Tuhan sudah bicara Pak Tuhan. Cuma orang nyandak peka terhadap apa yang Tuhan sampaikan. Karena orang susah membedakan mana perkataan Tuhan dan mana orang keinginan, gitu ya. Saya kasih contoh begini, Bung Mai. Satu waktu, ya, pas pendeta mau pelayanan ibadah KPI di Tondano, ya, tiba-tiba ada yang bukan mengganjal ya dalam hati, tetapi seolah-olah ada suara yang mau mengatakan begini. Ya. Tolong Anda bantu Anda teman pendeta, ya. Tapi Anda telepon sekarang. Jadi waktu itu Bung Mike kita langsung ambil telepon sebelum ibadah mulai, kita telepon.
ya, kita dapat informasi bahwa ternyata dia lagi gagal ginjal. Ya. Nah, lantas tiba-tiba hati ini bilang begini, transfer akan uang pada dia. Pertama kita tengking, Bung Mai, dalam nama Yesus, jangan ini dari kuasa jahat begitu ya. Iya. Masa mau suruh transfer doi begitu. Tapi suara itu semakin kuat, Bung Mai mengatakan. Harus membantu. Tanpa kita sadar, kita langsung bilang begini di telepon, di ujung telepon. Boleh kirim nomor rekening. Peklar kita bilang boleh kirim nomor rekening, baru kita sadar, astaga. Berarti kan kita sendiri yang minta kan? Berarti kita harus kasih. Dan malam itu juga sebelum ibadah mulai kita langsung transfer. Jadi, tapi hati ini tiba-tiba jadi lega, jadi tenang. Ya. Dan betul, ya, ternyata dia sangat membutuhkan apa yang betul-betul orang miliki gitu untuk berbagi. Sama seperti tadi Pak Pendeta mau bilang, ya, bagaimana supaya kita bisa taat apa yang Bung Mike tanyakan, ya. Sekalipun Tuhan membentuk kita dengan hal-hal yang mungkin orang rasa bahwa ini nggak masuk di akal, ya, tidak sesuai dengan ekspektasi dan lain sebagainya. Ya, saya hanya mau bilang, kalau Tuhan sayang pada orang, dia cinta pada orang, ya, berarti dia mau supaya orang sungguh-sungguh taat. Yang kadang menyakitkan, ya. Betul. Mungkin kita dikecewakan, kita disakiti. Bahkan yang menyakiti kita bukan orang jauh, Bung. Kadang orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi pada akhirnya kita akan menarik kesimpulan, ya, kalau kita tidak mengalami hal ini, mungkin kita tidak menjadi dewasa dalam segala hal, ya. Dan kita tidak akan mengerti, memahami maksud Tuhan yang indah atas kehidupan kita. Nanti sesudah orang melewati itu, baru orang bilang, oh ini betul Tuhan bermaksud, kapan kita mesti mengalami pergumulan ini. Begitu, Bung Mai. Oke, baik. Luar biasa ya Pak Pendeta untuk perenungan pagi ini. Oke, tapi sayang sekali waktu juga yang membatasi ya untuk program kita pagi ini. Mungkin bisa disimpulkan ya dari perenungan kita pagi hari ini. Seperti apa Pak Pendeta? Kemudian ditutup dengan doa. Ya, silakan. Terima kasih Bung Mai. Ya, kalau kita ingin taat, ya, berarti kita harus fokus pada Tuhan. Ya. Karena ketaatan itu tanpa bimbingan Tuhan, ya, kita bisa jatuh. Orang hanya bisa kelihatan taat, tetapi sesungguhnya ia tidak melakukan apa itu ketaatan. Tapi kalau kita fokus pada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita sekalipun di tengah pergumulan, justru ketaatan itu akan selalu kita lakukan. Jadi percayalah bahwa kita tidak sendiri, Tuhan selalu menemani kita di tengah gumul yang harus kita hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah diingatkan oleh firman-Mu hari ini. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen-Karawati, bahkan para kru, cara khusus hamba-Mu, Bu Michael Chia, berkati dia pribadi dan keluarga. Untuk segenap harapan dan kerinduan yang ada dalam berkat. Tuhan juga memberkati Ibu Seska di tengah pergumulan yang dihadapi, tapi juga Bung Cliff ada dalam keberkatan Tuhan. Memberkati Omak Gong, bahkan juga Ibu Welmin Mengendar, Bapak Yunus Panggemona, bersama dengan oma-oma yang ada di Abraham Sario Sentra, Oma Meti di Tondano, dan memberkati Ibu Poluan, siapa saja yang mendengar dimanapun berada. Mereka yang sakit di rumah sakit, Tuhan jamah dan beri pemulihan, bahkan mereka yang menderita karena sakit di rumah ada dalam berkat. Buat bangsa dan negara kami pun ada dalam perlindungan dan kuasa Tuhan. Buat para pemimpin bangsa kami. Bahkan kami berdoa untuk panitia Paskah Nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 April 2026 diberkati oleh. Demikian untuk SMSI, Gereja Masih Injil di Minahasa ada dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Makasih banyak Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu kekal selamanya. Kami akan melanjutkan tugas kami, Tuhan kiranya menolong kami untuk bisa melakukannya. Berkati juga Bung Ray yang sudah bergabung bersama kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pagi ini sudah boleh menguatkan kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dalam tugas pelayanan maupun bersama keluarga.
Dan pendengar, dengan demikian berakhir sudah untuk program kita pagi hari ini. Ya, Mutiara Pagi sudah merenungkan kitab Yeremia 18 ayat 1 sampai 2 dengan tema taat pada perintahnya. Dan saya Michael yang bertugas bersama kru yang bertugas pagi ini undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat pagi, shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa